Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kamu merasa, kok uang 100.000 sekarang rasanya cepat banget habisnya, ya? Dulu bisa buat belanja macam-macam, sekarang cuma dapat beberapa barang. Nah, kalau kamu pernah merasakan itu, berarti kamu sudah merasakan dampak dari apa yang akan kita bahas tuntas hari ini, yaitu inflasi. Dalam 10 menit ke depan, kita akan kupas habis A sampai Z tentang inflasi. Mulai dari apa itu inflasi, kenapa bisa terjadi, apa saja jenisnya, bagaimana dampaknya ke kantong kita, dan yang paling penting, gimana cara pemerintah dan kita sebagai individu bisa menghadapinya. Jadi, pastikan kamu tonton sampai selesai, karena ini penting banget untuk keuanganmu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya inflasi itu? Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu. Ingat ya, kata kuncinya ada 3, kenaikan harga, secara umum, dan terus-menerus. Jadi, kalau cuma harga cabai yang naik pas lebaran, itu belum tentu inflasi. Tapi kalau hampir semua harga, mulai dari makanan, bensin, sampai biaya sewa rumah naik terus-terusan, nah itulah yang namanya inflasi. Efeknya apa? Nilai uang kita jadi merosot. Uang 100.000 yang kamu pegang hari ini, mungkin tahun depan nilainya nggak akan sama lagi. Daya belinya turun. Dengan jumlah uang yang sama, barang yang bisa kamu beli jadi lebih sedikit. Inilah kenapa memahami inflasi itu krusial. Sekarang, mari kita cari tahu biang keroknya. Kenapa inflasi bisa terjadi? Ada beberapa penyebab utama. Pertama, yang paling umum adalah demand pull inflation atau inflasi karena tarikan permintaan. Ini terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lebih tinggi daripada jumlah yang bisa diproduksi. Ibaratnya, banyak banget orang mau beli barang, tapi barangnya terbatas. Otomatis, harga jadi naik, kan? Ini biasanya terjadi saat ekonomi lagi bagus-bagusnya, atau ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak. Kedua, ada cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya. Nah, kalau ini, masalahnya bukan di permintaan, tapi di biaya produksinya. Misalnya, harga bahan baku seperti minyak mentah dunia naik. Atau, ada kenaikan upah minimum yang signifikan. Produsen jadi harus keluar modal lebih besar. Untuk tetap untung, mereka nggak punya pilihan lain selain menaikkan harga jual produk mereka ke kita sebagai konsumen. Ketiga, ada yang namanya ekspektasi inflasi. Ini agak psikologis. Kalau masyarakat sudah punya keyakinan atau ekspektasi bahwa, kayaknya harga-harga bakal naik nih, maka perilaku mereka akan mengikuti. Para pekerja akan minta kenaikan gaji untuk mengantisipasi kenaikan biaya hidup. Produsen juga akan menaikkan harga untuk jaga-jaga. Akhirnya, ekspektasi itu menjadi kenyataan. Ini disebut juga self-fulfilling prophecy. Terakhir, ada juga inflasi yang datang dari luar negeri. Misalnya, kalau kita banyak mengimpor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi tinggi, atau jika nilai tukar rupiah kita melemah terhadap dolar, maka harga barang-barang impor itu otomatis jadi lebih mahal di negara kita. Nah, inflasi itu juga ada level-levelnya, loh, nggak semuanya sama. Mari kita lihat tingkat keparahannya. Ada yang namanya inflasi ringan, biasanya di bawah 10% per tahun. Ini masih dianggap wajar dan relatif mudah dikendalikan. Bahkan, inflasi ringan kadang dianggap bisa mendorong roda ekonomi. Lalu ada inflasi sedang, antara 10% sampai 30% setahun. Di level ini, dampaknya mulai terasa, terutama bagi orang-orang dengan penghasilan tetap seperti pegawai atau pensiunan. Kesejahteraan mereka mulai tergerus. Naik lagi, ada inflasi berat. Ini angkanya antara 30% sampai 100%. Wah, kalau sudah segini, ekonomi mulai kacau. Orang jadi nggak percaya lagi sama uang. Mereka lebih memilih menyimpan kekayaan dalam bentuk aset nyata seperti emas atau properti daripada menabung di bank. Dan yang paling parah adalah hiperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun. Ini adalah mimpi buruk bagi sebuah negara. Harga-harga bisa naik dalam hitungan hari, bahkan jam. Kepercayaan terhadap mata uang bisa hancur total dan ekonomi negara bisa lumpuh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling kita rasakan, dampak inflasi. Memang ada sedikit dampak positifnya, tapi kita bahas dulu dampak negatifnya yang lebih dominan. Yang pertama dan utama, yaitu tadi, penurunan daya beli. Gaji kita mungkin naik,
Tapi kalau kenaikan harga barang lebih cepat, ya sama saja bohong. Kesejahteraan kita menurun. Kedua, inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi. Kalau harga terus bergejolak, para pengusaha jadi sulit membuat rencana bisnis jangka panjang. Mereka jadi ragu-ragu untuk berinvestasi, dan ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Ketiga, inflasi bisa memperlebar kesenjangan pendapatan. Siapa yang paling dirugikan? Tentu saja, orang-orang berpenghasilan tetap. Tapi, ada juga pihak yang diuntungkan, loh. Misalnya, spekulan atau pengusaha yang pendapatannya bisa naik lebih cepat dari laju inflasi. Orang yang punya utang dengan bunga tetap juga diuntungkan, karena nilai real utang mereka jadi lebih kecil. Keempat, nilai tabungan kita bisa tergerus. Kalau kamu menabung di bank dengan bunga 3% setahun, tapi inflasinya 5%, secara real nilai uang tabunganmu itu berkurang 2%. Rugi, kan? Lalu, apa ada dampak positifnya? Ada. Tapi biasanya hanya dari inflasi yang ringan dan terkendali. Inflasi ringan bisa jadi sinyal bagi produsen bahwa permintaan sedang bagus. Ini mendorong mereka untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Oke, setelah tahu semua masalahnya, terus gimana cara mengatasinya? Nah, disinilah peran pemerintah dan bank sentral menjadi sangat penting. Di Indonesia, Bank sentral kita adalah Bank Indonesia. Mereka punya dua senjata utama. Senjata pertama adalah kebijakan moneter, yang tujuannya mengendalikan jumlah uang yang beredar. Caranya gimana? Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan. Kalau suku bunga naik, bunga pinjaman di bank jadi lebih mahal. Orang jadi malas berutang untuk konsumsi atau investasi. Di sisi lain, bunga tabungan jadi lebih menarik, sehingga orang lebih suka menabung. Uang yang beredar di masyarakat pun berkurang, dan tekanan inflasi mereda. Cara lainnya adalah melalui operasi pasar terbuka, di mana Bank Indonesia menjual surat berharga negara. Masyarakat atau institusi yang membeli surat berharga itu kan pakai uang, jadi uangnya ditarik dari peredaran dan masuk ke bank sentral. Senjata kedua adalah kebijakan fiskal. Ini wewenangnya pemerintah. Kebijakan ini bermain-main dengan anggaran negara. Caranya, bisa dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Proyek-proyek yang tidak mendesak bisa ditunda dulu untuk mengurangi permintaan di pasar. Cara lain adalah dengan menaikkan tarif pajak. Kalau pajak naik, pendapatan yang bisa kita belanjakan jadi berkurang, sehingga permintaan pun turun. Selain dua kebijakan utama itu, ada juga kebijakan lain. Misalnya, pemerintah bisa berusaha meningkatkan produksi dalam negeri dan memastikan distribusinya lancar agar tidak terjadi kelangkaan barang. Pemerintah juga bisa menetapkan kebijakan pengendalian harga untuk komoditas-komoditas penting. Jadi, teman-teman, itulah gambaran lengkap mengenai inflasi. Ini adalah fenomena ekonomi yang kompleks, tapi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahaminya, kita jadi lebih sadar kenapa harga-harga naik dan apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengendalikannya. Kita sebagai individu juga bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan, misalnya dengan mulai berinvestasi pada instrumen yang imbal hasilnya bisa mengalahkan laju inflasi. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita semua lebih melek finansial. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka. Share ke teman-temanmu yang mungkin butuh informasi ini. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Kalau ada pertanyaan atau mau request topik lain, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.